Loh, Mas, kok kamu duluan? Loh, saya kan sudah pakai nomor antrian online. Oh, gimana caranya? Nah, begini caranya. Pertama, buka aplikasi mobile JKN. Pilih fitur pendaftaran pelayanan antrean. Pilih vaskes tingkat pertama dan pilih nama peserta yang akan berobat. Pilih poli yang dituju, hari berobat, serta pilih dokter. Selanjutnya tuliskan keluhan Anda saat ini, kemudian klik simpan. Selamat, Anda sukses mendaftar dan mendapatkan nomor antrian. Ambil antrean kapan saja di mana saja dengan mobile JKN. Assalamualaikum sahabat JKN. Tahukah kalian apa itu screening riwayat kesehatan? Screening riwayat kesehatan adalah salah satu manfaat dari program JKN bagi peserta JKN yang bertujuan untuk mendeteksi potensi risiko 4 penyakit, yaitu diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan ginjal kronis. Caranya, buka aplikasi mobile JKN, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Kemudian, masukkan nomor kartu JKN atau NIK dan tanggal lahir. Kemudian, kita isi. Ayo, deteksi dini kesehatan dengan mengisi screening riwayat kesehatan 1 tahun sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus ikuti screening riwayat kesehatan? Tahu nggak sih, di era modern seperti saat ini, semakin banyak orang yang terkena penyakit kronis bahkan di usia muda. Hal ini karena pola makan yang tidak sehat dan kurangnya berolahraga. Dan parahnya lagi, banyak yang baru tahu setelah penyakitnya sudah parah. Karena itulah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengamanatkan perluasan layanan screening kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN untuk mendeteksi dini 14 jenis penyakit. Screening riwayat kesehatan merupakan upaya deteksi dini terhadap risiko atau adanya penyakit tertentu pada individu yang tampak sehat, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih awal untuk mencegah komplikasi. Tujuan screening adalah untuk mendeteksi dan meningkatkan kualitas hidup melalui pencegahan dan penanganan dini resiko 14 jenis penyakit sesuai Perpres nomor 59 tahun 2024. 14 jenis penyakit itu antara lain diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung iskemik, stroke, kanker leher rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis atau TBC, hepatitis, penyakit paru-paru kronis, talasemia, kanker usus besar, dan kanker paru. Nah, screening riwayat kesehatan bisa dilakukan mandiri melalui aplikasi mobile JKN. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, unduh dan install aplikasi mobile JKN, lalu masuk dengan akun peserta JKN, dan pilih menu screening riwayat kesehatan. Lalu isi kuesioner yang disediakan dengan sejujur-jujurnya. Nantinya akan didapatkan hasil dan rekomendasi tindak lanjut. Screening juga bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kunjungi FKTP tempat peserta JKN terdaftar, lalu informasikan keinginan untuk melakukan screening kesehatan. Selanjutnya ikuti prosedur pemeriksaan yang telah ditentukan, kemudian dapatkan hasil dan konsultasikan dengan tenaga medis. Screening riwayat kesehatan dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Yuk kita ikuti screening riwayat kesehatan Untuk hidup yang lebih berkualitas. Bingung cara cek status keaktifan kepesertaan? Yuk cari tahu gimana caranya cek status kepesertaan kamu. Pertama, bisa melalui aplikasi mobile JKN. Nah, Sobat Sehat bisa unduh aplikasi mobile JKN melalui Play Store atau App Store. Jangan lupa, yang pertama disiapkan handphonenya ya. Silahkan registrasi dengan menyiapkan KTP, nomor handphone, dan email. Setelah itu, tinggal masuk ke menu info peserta buat cek status kepesertaan kamu. 2. Pandawa. Pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor 0811 8165 165. Jangan lupa disimpan ya. Caranya gampang.
pilih pelayanan, masuk ke menu informasi, lalu klik cek status kepesertaan. Masukkan nomor KTP atau nomor JKN Sobat Sehat. Kemudian verifikasi dengan tanggal lahir kamu ya. 3. Care Center di nomor 165. Buat Sobat Sehat yang lebih nyaman lewat telepon, bisa langsung hubungi 165. Jangan lupa untuk siapkan data seperti KTP atau nomor JKN kamu ya. Gimana Sobat Sehat? Mudah kan? Jangan tunggu sampai sakit ya buat cek status kepesertaan kamu. Sampai jumpa. Nih, coba kita tanya nih di Rut BPJS Kesehatan. Pak, coba sebutin Pak 5 alasan kenapa masyarakat harus punya BPJS Kesehatan Pak. Wah, jelas nomor 1 ya. Kalau daftar BPJS itu tidak dibatasi usia. Usianya 60 tahun pun boleh, 65 tahun boleh ya. Dan juga apakah dalam keadaan sehat atau sakit boleh juga. Yang kedua apa Pak? Yang kedua tentu ini sangat amat murah, terjangkau. Kalau merasa miskin tidak mampu ya, itu bisa mengurus untuk masuk PBI dibiayai pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Berarti iurannya terjangkau. Iya. Ketiga apa Pak? Coba Pak. Nah, ketiga, manfaatnya itu asal sesuai dengan indikasi medis dan prosedur ditanggung. Nah, yang keempat apa nih Pak? Wah, yang keempat itu mitranya itu luar biasa, banyak tersebar seluruh Indonesia. Lebih dari 3.000 rumah sakit, lebih dari 23.000 klinik atau puskesmas. Bisa dipakai di mana aja, kapan aja Pak? Di mana saja, kapan saja. Nggak menentu satu tempat Pak? Tidak. Nah, terakhir nih Pak, alasan kelima kenapa masyarakat harus punya BPJS Kesehatan Pak? BPJS Kesehatan itu gampang sekali. Tidak perlu pakai kartu BPJS saja, nggak perlu. Bisa pakai KTP. Jadi istilahnya ya KTP di mana saja bisa berlaku. Berarti cukup pakai KTP udah bisa dilayani menggunakan BPJS Kesehatan di rumah sakit atau di mana-mana Pak ya? Iya betul, tidak perlu kartu khusus BPJS. Nah itu guys, 5 alasan kenapa masyarakat harus punya BPJS Kesehatan. Makasih ya Pak. Terima kasih. Jangan lupa ya. Menjaga kesehatan itu penting sekali. Nah, BPJS telah menyediakan screening riwayat kesehatan. Anda tinggal menjawab ya, tidak, nanti otomatis akan dikasih tahu Anda itu kecenderungan berisiko diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Kemudian bisa periksa lebih lanjut dan itu gratis. Tolong asal menjadi peserta aktif. Segera lakukan periksa screening riwayat kesehatan gratis oleh BPJS. Assalamualaikum dokter. Pak selamat lagi. Sudah 10 kali loh Bapak kesini. Saya sampai hafal motif sarungnya Bapak. Ini mah tes berat, bukan pasien. Kontrol itu kan bonus dok. Yang penting kan ketemu dokter. Bisa aja Pak. A few moments later. Pak, kami daftarkan program rujuk balik ya Pak. Hah? Rujuk balik dok? Iya Pak, rujuk balik. Karena kondisi Bapak sudah stabil, jadi untuk selanjutnya Bapak kontrol ke Vaskes tingkat pertama. Loh, dok, saya kok disuruh ke Vaskes pertama? Saya kira hubungan kita spesial. Kenapa saya kok disuruh menjauh? Kan mulai drama. Bukan menjauh Pak. Kalau ke Vaskes tingkat pertama, Bapak lebih mudah, lebih dekat, obat bisa diambil di sana. Jadi Bapak tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit. Iya juga sih dok. Tapi dok, hanya dokter yang bisa membuat detak jantung saya ini berdetak lebih cepat dari hipertensi dok. Mantap Pak. Pak Slamet, ini bukan sinetron, ini program rujuk balik. Baiklah dok, tapi saya ada satu permintaan. Dokter, action dong. Several days later. Tapi benar juga sih, ternyata di Vaskes pertama lebih dekat, lebih mudah. Assalamualaikum dokter. Program rujuk balik mendekatkan dan memudahkan.
Sebagai Gen Z, aku amazed dan kagum banget sama inovasi BPJS Kesehatan yang hadir di Mobile JKN. Pokoknya semua layanan sebagai anggota BPJS Kesehatan bisa kalian akses dengan mudah, mulai perubahan data, layanan rujukan, sampai screening kesehatan. BPJS Kesehatan hadir untuk memberi perlindungan. Lewat Mobile JKN, semua layanan ada dalam genggaman. Pindah Vaskes pembayaran sampai jadwal tindakan. Mobile JKN memudahkan urusan kesehatan. Aku bangga bisa terdaftar dan terlindungi. Dengan gotong royong jadi bukti kita peduli. Mobile JKN semua layanan ada di genggaman. Mulai daftar antrean sampai layanan pengaduan. Selamat ulang tahun yang ke-57 untuk BPJS Kesehatan. Semoga selalu menghadirkan inovasi layanan di semua fasilitas kesehatan seperti Mobile JKN yang sangat membantu aku dalam mendapatkan layanan yang cepat dan maksimal. Mulai di Vaskes pertama sampai Vaskes rujukan. Dan untuk rubah data, kita nggak perlu ke kantor BPJS, cukup pakai aplikasi, semua layanan ada di genggaman. Jadi nggak ada tuh yang namanya antri atau fotokopi KTP atau berkas lainnya. Dan setelah kalian berobat di Vaskes, jangan lupa mengisi form ini ya, supaya layanan di Vaskes semakin maksimal. Nah, aku punya pantun nih. Jalan-jalan ke Bali, mampir ke Tabanan, sekalian ke Pantai Kuta, membeli buah tangan. 57 tahun BPJS Kesehatan beri perlindungan dengan inovasi layanan yang selalu memudahkan. Belum punya BPJS Kesehatan? Bingung cara buatnya? Simak video berikut ini ya. BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu. Nah, peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran setiap bulan berdasarkan kelas yang dipilih. Adapun syarat yang dipenuhi yaitu seperti berikut. Kalau cara membuat BPJS Kesehatan secara offline yaitu: pertama, kunjungi kantor cabang atau kantor kota BPJS Kesehatan. Kedua, isi formulir daftar isian peserta. Ketiga, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat. Lalu, ambil nomor antrian dan tunggu pelayanan. Kelima, bayar iuran pertama melalui auto debit dalam waktu 14-30 hari setelah pendaftaran. Kartu JKN KIS akan dikirim paling lambat 6 hari setelah pembayaran berhasil. Kalau kamu ingin buat secara online yaitu seperti berikut ya. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa baca di artikel kompas.tv.